Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh satpam di Indonesia? Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Salam satu jiwa untuk seluruh satpam Indonesia. Ya. Mudah-mudahan semuanya yang berkunjung di channel saya kali ini semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang bagus, diberi kenikmatan dalam bekerja, ataupun yang baru mau mendaftar mudah-mudahan juga diberi semangat untuk semangat untuk termotivasi dalam mau mendaftar ke pekerjaan. Nah, untuk pada kesempatan ini saya sesuai dengan permintaan dari beberapa rekan saya yang kemarin menghubungi saya untuk menyajikan atau memberikan wawasan tentang bagaimana sih cara-cara yang mendaftar menjadi seorang satpam, atau syaratnya apa saja untuk menjadi seorang satpam supaya bisa menambah pengetahuan untuk siapa saja rekan-rekan atau saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ini bila mana ingin menjadi seorang petugas keamanan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan atau menyajikan tentang bagaimana syarat-syaratnya menjadi seorang petugas keamanan atau satpam ini. Ternyata syaratnya itu juga tidak gampang ya. Syaratnya itu tidak gampang menjadi seorang petugas keamanan. Ya. Menjadi seorang petugas keamanan yang profesional ya, supaya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik di lokasinya sesuai dengan standar operasionalnya atau SOP-nya. Nah, itu ternyata syarat-syaratnya itu juga tidak mudah. Tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kita daftar ke mana, ke instansi tertentu, kemudian hanya langsung diberikan pakaian supaya jaga, seperti mungkin bayangan-bayangan kita yang enak-enak ya. Ternyata tidak gampang menjadi seorang petugas keamanan itu. Saya akan menjelaskan ya tentang syarat-syaratnya menjadi seorang petugas keamanan atau petugas satpam ini. Yang jelas dia adalah warga negara Indonesia. Kalau bukan orang warga negara Indonesia nggak akan diterima untuk jaga di lokasi di Indonesia ya. Yang jelas WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, sehat jiwa dan raganya. Badannya harus sehat. Badannya harus tidak sakit-sakitan. Harus sehat jiwa dan raga. Sehat jiwanya, sehat raganya. Raga ini harus kuat, jiwanya juga harus sehat, tidak boleh sakit, apalagi agak-agak sedikit-sedikit itu nggak waras ya. Jadi harus sehat jiwa dan raga. Kemudian tinggi badan minimal seorang petugas satpam itu sekarang minimal yang ideal minimal 168 cm atau 170 cm. Jadi kalau rekan-rekan yang tingginya 163, yang 166, 167 itu ya mungkin belum bisa bernasib baik untuk menjadi seorang petugas keamanan. Itu untuk yang laki-laki ya. Yang laki-laki minimal 168 atau 106, orangnya 170. Tentunya sesuai dengan lokasi yang membutuhkannya. Untuk yang security wanitanya atau sekwan itu minimal 160 cm. Atau ada juga yang standarnya 163. Nah, sekali lagi yang saya bilang tadi sesuai dengan lokasi yang memakainya ya. Jadi saya ulangi, WNI, kemudian sehat jiwa dan raganya dan tidak berkacamata tentunya ya. Tidak berkacamata. Kemudian untuk yang laki-laki tinggi minimal 168 atau 170. Semakin tinggi semakin bagus. Untuk yang security wanitanya minimal 160 cm. Itu. Kemudian ijazah
Untuk Satpam Indonesia sekarang standar ijazah umum itu minimal SMA, ya, standar gaji yang kita pakai di seluruh Indonesia ini sekarang SMA, atau yang standar dengan SMA atau paket C, ya, supaya rekan-rekan paham. Minimal ijazah yang dipakai SMA atau paket C. Kemudian menyerahkan SKCK, surat kelakuan baik, yang pencatatan dari kepolisian, itu wajib, ya. Kalau Anda ingin menjaga lokasi atau mengamankan suatu lokasi, tentunya harus berkelakuan baik, jangan sampai ya kita mempunyai catatan yang jelek. Nah, yang memakai kita, yang memakai jasa pengamanan pun juga was-was kalau Anda bermasalah di catatan kepolisian. Jadi harus menunjukkan SKCK atau surat kelakuan baik. Kemudian membuat lamaran itu sudah pasti. Membuat lamaran yang ditujukan kepada instansi atau yang mau memakai Anda, ya, memakai petugas satpam itu. Membuat daftar riwayat hidup, kemudian menyerahkan vas foto 3x4 dan 4x6. Untuk jumlahnya mungkin ya silahkan diperhitungkan sendiri, mungkin 5 atau 6 disiapkan gitu. Kemudian umur, untuk yang laki-laki umur minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun, ya, itu ya. Jadi untuk laki-laki umur minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun. Untuk yang sekwannya atau security wanita itu minimal sama 20 tahun, maksimal 30 tahun. Jadi ada batasan usia untuk mendaftar menjadi seorang petugas keamanan itu, ya. Kemudian tentunya harus mempunyai sertifikat Garda Pratama. Itu menjadi satpam itu syarat utama, itu harus mempunyai sertifikat garda utama yang mengesahkan bahwa rekan-rekan itu layak untuk menjadi seorang petugas keamanan. Namun demikian untuk garda pratama ini biasanya sesuai dengan lokasi yang memakai jasa ini, ya. Saya ulangi, sesuai dengan lokasi yang memakai ini. Bisa dia merekrut dulu, baru dididik untuk mendapatkan sertifikat atau SIM-nya, itu SIM-nya seorang petugas keamanan itu, atau dia saat merekrut itu sudah harus menyerahkan sertifikat itu. Gimana untuk mendapatkan sertifikat garda pratama? Tentunya ikuti diklat dulu atau latsarmil dulu di kepolisian atau di badan-badan usaha jasa pengamanan, ya. Ada jasa-jasa pengamanan itu yang khusus untuk mendidik seorang petugas keamanan untuk mendapatkan sertifikat yang melayakkan bahwa Anda ini adalah seorang petugas keamanan, ya. Jelas kira-kira untuk menjadi seorang petugas keamanan? Saya ulangi lagi dari atas, ya. Untuk laki-laki, saya ulangi ya, untuk laki-laki tinggi minimal 168 atau 170. Kemudian umurnya minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun. Untuk security wanita minimal tingginya 160, semakin tinggi semakin bagus. Kemudian umur minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun, ya, untuk sekwannya itu, ya. Membuat lamaran, kemudian membuat riwayat hidup biasanya, kemudian apalagi tadi, sehat jiwa dan raga, tidak bertato, ya, tidak berkacamata, kemudian menyerahkan SKCK, menyerahkan foto berwarna, ya, setengah badan berwarna,
3 kali 4 dan 4 kali 6 biasanya ya. Untuk jumlahnya silahkan rekan-rekan perhitungkan sendiri, bahwa 4 atau 6 ya, silahkan. Kemudian apalagi kira-kira? Nah, yang itu tadi ya, harus menyerahkan juga ijazah yang ijazah sekolah umum minimal SMA atau yang sederajat atau paket C. Kemudian yang terakhir harus menyerahkan juga tentang sertifikat yang melayakkan Anda menjadi seorang petugas keamanan atau sertifikat Garda Pratama. Ya, biasanya tidak ada yang mau instansi yang memakai Anda kalau Anda belum mempunyai sertifikat Garda Pratama. Sertifikat Garda Pratama itu di mana? Untuk mencarinya ya ikuti dulu mungkin diklat di apa namanya, biasanya ada badan-badan usaha jasa pengamanan yang menyelenggarakan itu ya, silahkan cari informasi di sana, nanti Anda bisa mendapatkan sertifikat itu. Setelah semuanya siap, nah baru Anda serahkan ke atau lamaran Anda ke lokasi atau instansi yang membutuhkan satpam itu atau jasa pengamanan itu ya. Pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya ya. Ingat, pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Kalau mungkin Anda atau ada rekan-rekan Anda yang mendaftar mungkin mengeluarkan biaya, nah itu mungkin perusahaan atau lokasinya yang memakai jasa pengamanan itu mungkin menyerahkan kepada rekan Anda itu mungkin untuk membeli perlengkapan sendiri ya, karena berbeda-beda. Ada perusahaan yang mungkin fasilitasnya memadai dan kurang memadai, jadi biasanya berbeda-beda. Tetapi saat pendaftaran itu gratis, tidak ada pemungutan biaya tertentu. Oke, jelas mungkin tentang apa yang saya sampaikan ini tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang petugas keamanan. Nah, untuk jenjang diklat nanti kita akan sajikan lagi di event berikutnya ya. Jadi kali ini saya hanya menyajikan tentang syarat-syaratnya apa untuk menjadi seorang petugas keamanan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu wawasan kemudian pengetahuan untuk rekan-rekan saya di seluruh Indonesia ini dimanapun berada ya. Bila mungkin video saya ini membantu atau menambah wawasan rekan-rekan tentang bagaimana cara mendaftar satpam ini, ikuti terus channel saya, channel Halo Satpam ini. Syukur-syukur di subscribe dan like atau komentarnya di bawah ini supaya channel saya bisa lebih bagus lagi penyajiannya. Mungkin itu yang saya sampaikan saat ini. Sampai bertemu lagi di sajian saya berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Salam satu jiwa untuk seluruh satpam Indonesia.